Oke, kita lanjutkan lagi cerita tentang Beastmaster ini ya teman-teman. Disclaimer dulu ya sebelumnya. Di sini suruhan dari asosiasi Beastmaster yang bernama Luda, tapi nama panggilannya adalah Roda ya teman-teman. Roda bertanya kepada Zhao, apakah benar ini lokasi misinya? Zhao pun membenarkannya. Akan tetapi, dia melarang orang itu untuk masuk ke sana karena itu sangat berbahaya. Belum selesai dia bicara, pandangannya teralihkan dengan benda di pinggang Roda. Hah? Lencana Bronze Beast Tamer? Apa kamu adalah Bronze Beast Tamer dari asosiasi? Dijelaskan, jika lencana Beast Tamer dalam asosiasi dibagi menjadi 3, yaitu berwarna hijau emerald adalah Bronze Beast Tamer. Yang memiliki lencana ini hanya 30% orang teratas dari semua Beast Tamer yang ada di dunia. Kemudian, lencana dengan warna silver adalah Silver Beast Tamer. Hanya dimiliki oleh 12% Beast Tamer teratas di seluruh dunia. Yang ketiga adalah lencana berwarna kuning keemasan. Rencana ini adalah Gold Beast Tamer. Lencana ini hanya dimiliki oleh 3% Beast Tamer dari seluruh dunia. Ya, aku adalah Bronze Beast Tamer, Roda. Asosiasi sudah menyadari anomali yang terjadi pada misi kali ini. Makanya, aku datang ke sini atas perintah dari asosiasi Beastmaster. Beast Tamer wanita itu menyambut bahagia kedatangan dari Roda. Dia juga meminta izin kepada Roda untuk ikut masuk ke dalam, karena dia mengkhawatirkan seseorang dari timnya yang masih berjuang sendiri di dalam lubang itu. Tanpa babi bu, Roda pun mengizinkan wanita itu untuk ikut dengannya. Akan tetapi, Roda langsung menolak kedua pria di sebelahnya jika ingin ikut masuk ke dalam lubang itu. Sontak, mereka pun langsung menggelengkan kepalanya secara bersamaan. Mereka memberikan tanda kalau memang mereka berdua tak ada niatan untuk ikut masuk lagi ke dalam lubang serangga itu. Shin pun berpindah ke dalam lubang serangga. Tampak Lindsay dan Ice Crystal Spirit telah membantai banyak kumbang. Sistem, selamat, Anda mencapai 100 Beast Slayer, mendapatkan 300 poin achievement, Explosion Seed Card 1. Dalam waktu singkat, meningkatkan 1 rank untuk Pet Beast saat ini, berlaku selama 60 detik. 100 Beast Slayer ya, ada prestasi seperti ini juga ternyata. Kurasa tidak jauh berbeda dengan 100 Human Slayer. Setelah itu, Lindsay langsung menerima reward dari sistem. Sistem Ice Crystal Spirit naik ke rank 3, stage 3, peningkatan 94%. Tampaknya semakin dekat ke stage berikutnya. Snow Maiden, kita sudah selangkah lebih maju. Tak lama dari itu, fokus Lindsay pun teralihkan. Ada sesuatu yang besar melangkah ke arahnya. Tampak sesosok serangga besar sudah berada di hadapannya. Lindsay pun terkejut melihat ukuran serangga itu. Astaga, ini terlalu besar untuk ukuran seekor serangga. Menurut detail misi, krisis Dead Bell Beetles terjadi seminggu yang lalu. Itu berarti serangga ini baru berevolusi. Serangga itu pun langsung mengaum keras di hadapan Lindsay. Sistem Dead Bell Beetles, tipe serangga, rank 4, stage 1. Melihat serangga itu, Lindsay dan Ice Crystal Spirit langsung bersiaga untuk memulai pertarungan. Tiba-tiba, dari atas dinding lubang muncul sesosok monster golem batu. Golem itu langsung meluncurkan serangan ke arah serangga yang berkerumun. Golem itu pun mendarat sempurna dan disusul oleh Roda yang sedang menggendong Beastmaster wanita. Lindsay pun langsung menoleh ke arah keributan itu. Roda dan Beastmaster itu langsung menyapa Lindsay.
Dengan petantang petenteng, Roda meminta Lindsay untuk segera mundur dan akan mengambil alih misi ini. Tampak Raja Kumbang itu masih diam di tempatnya. Sesaat Roda berjalan melewati Lindsay, Lindsay langsung menarik jubah Roda. Maaf nih bang, aku di sini untuk menyelesaikan misi, jadi jangan seenaknya ambil misi orang. Heh bocah, apa kau tahu siapa aku? Di saat yang bersamaan, Raja Kumbang itu langsung menerjang ke arah Roda dan akan menghantamkan tinju mematikannya. Roda pun dengan santainya melanjutkan perkenalannya kepada Lindsay. Aku adalah Roda, seorang Bronze Beast Tamer dari asosiasi, sedangkan di belakang Roda, Beast Golemnya menghadang serangan dari Raja Kumbang. Sistem Giant Rock Monster, monster tipe elemen tanah, rank 3, stage 9. Monster Raja Kumbang itu pun masih terus mengamuk. Kumbang itu mengayunkan capit yang satunya lagi untuk menyerang Roda. Akan tetapi, serangan itu terhenti karena skill Extreme Ice Chain dari Ice Crystal Spirit. Lindsay pun tak mau kalah. Dia pun memperkenalkan dirinya. Aku, Apprentice Beast Tamer, Lindsay. Oh, jadi kamu toh si Lindsay itu. Tapi, perlu kamu tahu, aku sudah lulus ujian Bronze Beast Tamer. Jadi, aku lebih jago darimu. Lindsay pun ngebatin, bodoh amat mau Bronze Beast Tamer kayak apa kayak, yang penting jangan ambil misiku. Karena terlalu asik berdebat, mereka tidak menyadari bahwa Raja Kumbang itu berhasil lepas dari kekangan Golem dan skill Ice Chain dari Ice Crystal Spirit. Kumbang itu pun mulai mengamuk kembali. Aduh, sungguh merepotkan sekali bocah ini. Sini, tak tunjukin perbedaan di antara kita. Tampak tangan Golem itu diselimuti aura kemerahan. Ya, itu adalah spirit skill untuk peningkatan kekuatan sesaat. Setelah Roda mengaktifkan spirit skillnya, Golem itu pun mengalami peningkatan level. Sistem Giant Rock Monster, rank 4, stage 2. Wow, peningkatannya lumayan banyak ya. Lindsay pun terus mengamati pertarungan itu dari belakang. Golem itu langsung mengambil ancang-ancang dan melompat ke arah Raja Kumbang. Hantaman Golem itu menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat, dan tampak kelihatan petir hitam seperti terjadi benturan haki. Setelah mendapatkan serangan dari Golem, Raja Kumbang itu pun langsung tersungkur tak berdaya. Roda pun langsung menyombongkan kekuatannya di hadapan Lindsay dan Beastmaster wanita itu. Akan tetapi, Raja Kumbang itu pun langsung mengumpulkan seluruh energinya di saat dia kritis. Matanya langsung berubah menyala merah dan warna cangkangnya juga berubah. Raja Kumbang itu langsung mengeluarkan skillnya dan menerjang ke arah Golem batu. Raja Kumbang itu mulai memasuki keadaan berserk. Sistem Deathbell Beetles telah memasuki kondisi berserk. Kekuatan tempur saat ini setara dengan rank 4, stage 3. Bahaya. Tampak kebingungan, meskipun dia sudah menggunakan spirit skillnya, Golemnya masih kalah satu tingkat dibanding Raja Kumbang. Tanpa Roda sadari, Lindsay dan Ice Crystal Spirit melakukan combo skill andalannya. Ice Crystal Spirit mengeluarkan duri esnya, sedangkan Lindsay mengeluarkan Soul Force Impact. Serangan itu tepat sasaran di punggung Raja Kumbang. Tampak cangkang punggung Raja Kumbang pecah setelah terkena combo itu. Raja Kumbang itu pun mengamuk. Dia langsung membanting Golem batu. Dia langsung beralih target ke arah Ice Crystal Spirit dan Lindsay. Lindsay langsung memerintahkan Ice Crystal Spirit untuk bersiap mengeluarkan skill selanjutnya. Saat Raja Kumbang itu berlari ke arah Ice Crystal Spirit, gerakannya langsung terhentikan oleh
skill Ice Chain milik Ice Crystal Spirit. Raja Kumbang itu pun semakin mengamuk. Dia langsung menghancurkan Ice Chain itu dan menerjang kembali ke arah Lindsay. Lindsay yang melihat Raja Kumbang berhasil meloloskan diri hanya bisa terpaku dan menganga di tempat dia berdiri. Sesaat sebelum serangan Raja Kumbang itu mengenai Lindsay, Raja Kumbang itu terhenti dan tertahan karena golem dari roda berhasil menangkap bagian belakang Raja Kumbang. Golem batu dan Raja Kumbang saling beradu kekuatan. Akan tetapi, Raja Kumbang yang dalam kondisi berserk langsung menendang golem itu hingga terlempar jauh ke belakang. Golem batu itu langsung menghantam dinding goa. Sesaat setelah menghantam dinding, golem itu pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Beastmaster wanita yang melihat Raja Kumbang mampu mengalahkan beast milik Bronze Beast Tamer langsung panik. Roda juga ikut panik. Kumbang ini terlalu kuat. Bahkan meskipun dengan power up, golemku tak akan mampu mengalahkannya. Lindsay yang melihat Kumbang itu semakin melemah, memilih akan terus untuk berjuang melawan. Dan dia meminta Roda dan wanita itu untuk segera pergi terlebih dahulu. Dasar bocah bodoh, apakah kau tak lihat? Golemku saja yang sudah kuperkuat dengan spirit skill, tak mampu mengalahkannya. Lah, itu kan golemmu bro, lihat ini. Lindsay langsung mengaktifkan card yang dia dapat dari sistem. Explosion Seed Card aktif. Setelah mengaktifkan kartunya, muncullah aura kuning keemasan mengitari Lindsay dan Ice Crystal Spirit. Hei, kau juga bisa menggunakan skill penguatan ternyata. Ice Crystal Spirit yang mendapatkan skill penguatan langsung mengeluarkan aura membunuhnya. Sialan, siapa bocah ini sebenarnya? Dia benar-benar bisa menggunakan skill penguatan juga. Sistem Ice Crystal Spirit rank 4, stage 3, durasi skill 60 detik. Ternyata cuma 60 detik saja ya. Raja Kumbang itu langsung mengeluarkan aumannya. Tanpa babi bu, Raja Kumbang itu menerjang lurus ke arah Lindsay dan Ice Crystal Spirit. Ice Crystal Spirit dengan sigap mengeluarkan skillnya, Extreme Ice Chain. Lindsay masih mengamati pertempuran itu. Dia tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Dia meminta Ice Crystal Spirit untuk melakukan combo dengannya lagi. Ice Crystal Spirit dan Lindsay langsung mengumpulkan energinya dan memusatkan pada skill masing-masing. Setelah itu, Lindsay dan Ice Crystal Spirit langsung menghantamkan skillnya secara bersama-sama ke arah Raja Kumbang. Sistem waktu penguatan tinggal 40 detik lagi. Raja Kumbang yang menerima serangan combo dari Ice Crystal Spirit dan Lindsay langsung tersungkur ke belakang. Roda mengkhawatirkan Lindsay. Dia meminta untuk menghentikan semua ini, karena kalau terus-menerus melakukan skill ini akan menguras habis kekuatannya, dan itu bisa menyebabkan kematian bagi Lindsay. Lindsay yang mendengar peringatan itu dari Roda, dia pun menenangkan Roda agar tidak khawatir karena dia baru menggunakan separuh dari spirit powernya. Roda pun terkejut setelah mengetahui jika Lindsay baru menggunakan setengah dari kekuatannya saja. Tampaknya Raja Kumbang itu sudah tidak mampu menopang dirinya lagi setelah menerima serangan dari Lindsay. Tanpa babi bu, Lindsay langsung memerintahkan Ice Crystal Spirit untuk mengeluarkan skill Frost Nova-nya sekali lagi. Ice Crystal Spirit pun langsung memusatkan energinya di telunjuknya. Tak lama kemudian, Ice Crystal Spirit meledakkan Frost Nova itu. Raja Kumbang yang sudah tak mampu bergerak terkena telak skill itu. Ledakan dari Frost Nova membuat Raja Kumbang terpental jauh ke belakang. Ini kekuatan macam apa ini?
Pantas saja tidak ada yang melihat pet beast seperti ini. Apakah mungkin ini? Raja Kumbang itu pun terkapar tak berdaya. Roda pun menjelaskan jika dahulu kala di zaman kuno, pertempuran nirvana, para Divine Beast dan manusia mengumpulkan 5 elemental Divine Beast tingkat tertinggi saat itu untuk sepenuhnya mengakhiri era kekacauan. Sejak saat itu, 5 elemental Divine Beast tingkat tertinggi itu menghilang tanpa jejak. Sistem waktu penguatan tersisa 30 detik lagi. Lagi-lagi Linzi memusatkan energi spiritnya di tangannya. Dia ingin melakukan serangan yang sangat mematikan dan akan menghabisi Raja Kumbang itu. Ice Crystal Spirit juga mengaktifkan skillnya untuk melakukan serangan combo dengan Linzi. Raja Kumbang yang melihat Linzi dan Ice Crystal Spirit langsung bergegas kabur. Tanpa ampun, Linzi dan Ice Crystal Spirit meluncurkan serangan kombonya dengan kekuatan penuh. Serangan itu pun kena telak di bagian belakang Raja Kumbang. Serangan combo itu mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat. Akhirnya Raja Kumbang itu berhasil dikalahkan. Sistem pembunuhan pertama, Boss si Bellringer Executioner. Beastmaster perempuan itu tampak senang melihat Linzi telah mengalahkan Raja Bos Kumbang. Setelah bertarung habis-habisan, Ice Crystal Spirit tak mampu lagi menopang dirinya. Melihat Ice Crystal Spiritnya sempoyongan, Linzi bergegas menangkapnya. Sistem efek kartu Berserk telah berakhir. Ice Crystal Spirit naik ke rank 3, stage 5. Pertumbuhan 100%, butuh 10 material evolusi kristal es tingkat tinggi untuk bisa berevolusi. Linzi senang, akhirnya es Crystal Spirit akan berevolusi ke tahap berikutnya. Pencapaian diraih, pembunuhan bos pertama, 500 poin prestasi, 1 revival potion, 10 bahan kristal es tingkat tinggi. Melihat reward yang diberikan oleh sistem, mata Linzi langsung berbinar-binar. Bahkan sistem juga memberikan material evolusi yang dibutuhkan oleh es Crystal Spirit. Tiba-tiba di tengah lamunannya ada seseorang yang menepuk bahu Linzi. Orang itu adalah Roda. Linzi, bolehkah kita mengobrol sebentar? Linzi dan Wang kebingungan melihat gerak-gerik dari Roda. Sambil menunjuk ke arah bangkai Raja Kumbang, Roda meminta kepada Linzi agar Linzi mau memberikan kreditnya untuk menyelesaikan misi Raja Kumbang ini. Roda juga menawarkan uang sebesar 100.000 koin kepada Linzi kalau dia mau memberikan kredit misinya. Linzi masih terdiam dan tak memberikan jawaban kepada Roda. Dia tampak menunduk dan merenungkan sesuatu. Roda menanyakan kembali keputusan Linzi, akan tetapi Linzi masih terdiam dan tidak memberikan jawaban kepada Roda. Ayolah bro, 100.000 itu tabunganku selama setengah tahun loh. Tugas ini paling cuma dihargai 50.000. Kau malah untung 2 kali lipat jika menerima tawaranku. Linzi pun masih terdiam, tak memberikan jawaban. Melihat Linzi masih terdiam, akhirnya Roda mengucapkan janji. Aku, Roda, bakal hutang budi kepadamu, Linzi. Mendengar sumpah itu, Linzi langsung menyetujui tawaran dari Roda. Linzi langsung memberikan senyuman liciknya. Hehehe, hutang budi ya, itu tak ternilai harganya loh. Kemudian Linzi dan Roda saling mengeluarkan smartphone-nya, dan Roda langsung mentransfer 100.000 koin ke akun Linzi. Sesaat setelah transaksi itu terjadi, pandangan Linzi teralihkan ke arah lubang tempat Roda dan Kak Wang datang. Tampak di sana ada seseorang berdiri di dekat monster elang yang sangat besar. Orang itu pun langsung loncat ke dasar lubang. Dengan sopan, Roda menyapa orang itu dengan nama Tuan He. Setelah sampai bawah, Tuan He langsung merapikan jasnya.
Tanpa Roda sangka, ternyata Tuan He mengenal Lindsay. Tuan He pun langsung menyapa Lindsay. Roda terkejut, dia baru mengetahui jika Lindsay dan Tuan He sudah mengenal satu sama lain. Namamu Roda kan? Sepertinya misimu sudah berhasil. Tuan He langsung memandang ke arah Lindsay. Dia menilai jika Raja Kumbang itu minimal sudah level 4. Sedangkan monster milik Lindsay cuma di kisaran level 2 saja. Jadi kemungkinan misi ini berhasil dari kerjasama mereka berdua. Hei Lindsay, sepertinya ini sudah kedua kalinya aku meminta maaf kepadamu. Kali ini karena kelalaian kami dalam menilai tingkat misi. Seharusnya misi ini berada di tingkat misi menengah. Malah asosiasi Beastmaster menempatkan misi ini ke dalam misi biasa. Kuharap kau bisa memaafkan kesalahan kami. Lindsay tak mempermasalahkan hal itu karena asosiasi Beastmaster telah mengirimkan anggotanya untuk menjaga dan menyelesaikan misi ini. Roda pun tersipu malu mendengar pujian dari Lindsay. Kak Wang masih memandang ketiga Beastmaster hebat itu dari belakang. Kapten He memberikan kompensasi atas kejadian ini. Dia bakal memberi Lindsay 100.000 koin dan juga Kapten He meminta kepada Lindsay untuk membawa mayat monster Raja Kumbang untuk diteliti. Gila, bocah ini cuan banget hari ini. Selain mendapatkan 100.000 koin dariku, dia juga mendapatkan 100.000 koin lagi dari Kapten He. Tanpa banyak omong, Lindsay pun menerima tawaran dari Kapten He. Kapten He langsung mengeluarkan smartphone-nya dan mentransfer 100.000 koin kepada Lindsay. Setelah bertransaksi, Kapten He langsung melangkah ke arah mayat Raja Kumbang itu. Kapten He langsung mengangkat mayat Raja Kumbang di punggungnya, seolah-olah Raja Kumbang itu sangat ringan. Dia juga langsung berpamitan kepada Lindsay dan Roda. Lindsay pun terkejut melihat Kapten He dengan gampangnya mengangkat mayat monster sebesar itu. Setelah Kapten He berpamitan, mereka bertiga pun keluar dari sarang monster kumbang. Sambil berjalan keluar, mereka bertiga berbincang satu sama lain. Bro, hari ini kamu cuan banget ya. Dariku dapat 100.000 dan dari Kapten He juga dapat 100.000. Jadi total 200.000 pendapatanmu hari ini. Dan Lindsay juga mengingatkan kepada Roda, jika hutang Roda masih ada satu lagi, yaitu hutang budi. Sambil melangkah pergi, Roda menenangkan Lindsay. Dia tidak akan melupakan jasa dari Lindsay hari ini. Kak Wang juga berpamitan kepada Lindsay. Dia berharap kedepannya bisa bertemu dengan Lindsay lagi. Mendengar hal itu, Lindsay langsung memberikan isyarat dengan melambaikan tangan juga kepada mereka berdua. Scene pun berpindah di pusat kota. Tampak Lindsay sedang mengotak-atik smartphone-nya. Sambil berjalan santai, dia memikirkan bis kedua yang akan dia rekrut nanti. Lindsay tidak langsung pulang ke apartemennya. Dia berjalan ke arah toko Pet Beast terlebih dahulu. Sesampai di toko Pet Beast, Lindsay langsung disapa ramah oleh pelayan wanita. Halo kakak, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya kak, aku ingin membeli Pet Beast baru. Oke, mari ikuti saya. Mereka berdua pun langsung berjalan menuruni tangga. Tampak di ruangan itu terdapat banyak etalase yang berisikan berbagai macam beast liar. Pelayan itu mempersilahkan Lindsay untuk berkeliling dan melihat beast yang ada di sana. Ada berbagai macam beast yang tersedia di etalase. Ada yang berbentuk babi, berbentuk pohon, ada juga yang berbentuk kera biru. Sambil berkeliling, Lindsay juga mengamati setiap beast yang ada di sana. Sepertinya di toko yang biasa seperti ini, Pet Beast dengan tingkat B itu sudah termasuk tingkat yang paling tinggi. Sistem pun langsung membantu Lindsay memberikan informasi tentang jenis dan jalur evolusi setiap pet yang ada di sana. Sistem, monster tipe Beast, Bone Snake, tidak ada jalur evolusi tersembunyi. Setelah itu, Lindsay langsung berjalan ke arah etalase yang lainnya. Sistem, monster tipe tanaman, Mushroom Spore, tidak ada jalur evolusi tersembunyi.
Lindsay terus berjalan ke etalase yang lainnya. Dia langsung melihat ke arah monster yang sangat aneh. Sistem, monster tipe api, Little Flame Demon, jalur evolusi tersembunyi, Fiery Ghost Demon. Meskipun ada jalur tersembunyi, namun dibandingkan dengan jalur tersembunyi milik Ice Ball, makhluk ini jelas bukan berada di level yang sama. Pelayan wanita yang terus mengikuti Lindsay itu langsung memujinya. Pilihan yang tepat kakak, bis ini termasuk bis elit di antara yang berlevel B. Sangat langka, hanya perlu membayar 160.000 koin. Mendengar harga itu, Lindsay langsung terkejut. Ah, semahal itu ya? Pelayan itu langsung menjelaskan jika harga 160.000 itu sudah termasuk material evolusinya. Oh, begitu ya. Kalau begitu, aku mau lihat-lihat yang lain dulu. Lindsay pun terus berjalan ke arah etalase yang lainnya. Sistem, terdeteksi ada satu pet dengan jalur evolusi tersembunyi, level King, di sekitar Anda. Lindsay langsung terkejut mendengar ada pet yang mampu berevolusi ke ranking di toko itu. Dia pun terus berjalan hingga berhenti di etalase dengan pet kepiting batu. Sistem, monster tipe batu, Stubborn Rock Monster. Kok kayak nggak asing ya monster ini? Sistem pun menjelaskan dua cabang evolusi dari kepiting batu itu. Jalur pertama yaitu jalur evolusi normal menjadi Giant Rock Monster. Dan jalur evolusi kedua adalah jalur evolusi tersembunyi, Rock God. Mengikuti metode evolusi dari garis keturunan kuno, menggali sedikit divinity luar biasa dalam darahnya serta memiliki kemampuan mengendalikan batu dan tanah. Evolusi selanjutnya adalah Rock Demon, dibutuhkan 100% pengalaman, 20% essence elemen bumi tingkat menengah, 500 gram undead powder. Hahaha, pantas saja terasa familiar bis ini. Ternyata bis ini adalah bis milik Roda sebelum berevolusi. Sayangnya, bis itu berevolusi melalui jalur normal. Dia pasti tidak menyangka bahwa makhluk ini ternyata masih memiliki jalur evolusi yang lainnya. Lindsay pun memandang dalam-dalam kepiting batu itu. Aku sudah mempunyai es kristal spirit. Bis itu bertipe serangan area dan diklasifikasikan ke dalam bis tipe mage. Maka kepiting batu ini termasuk tipe warrior. Melihat Lindsay memandang monster itu begitu lama, pelayan itu pun langsung melakukan trik jitunya lagi. Wah, kakak sungguh sangat jeli. Kepiting batu kecil ini adalah peliharaan banyak orang. Monster ini dapat bertarung dengan baik. Material evolusinya pun sangat sederhana dan juga sangat praktis. Saya bisa menjualnya kepada kakak dengan harga sekitar 80.000 yuan saja. Gimana? Mendengar harga yang sangat murah, Lindsay pun langsung menyetujuinya. Dia juga ingin membeli beberapa material evolusi yang dia butuhkan. 20 essence elemen bumi tingkat menengah dan 500 gram undead powder. Pelayan itu pun bertanya-tanya, material yang kakak butuhkan itu apakah untuk mengevolusi kepiting batu ini? Material itu tidak bisa membuatnya berevolusi. Selain itu, esensi yang kakak butuhkan harganya cukup mahal. Menggunakannya untuk pet level D, apakah tidak terlalu berlebihan? Dengan canggung, Lindsay beralasan jika material evolusi yang mau dia beli akan diberikan kepada orang lain sebagai hadiah. Setelah melakukan pembayaran, Lindsay langsung menangis karena harga material evolusi itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan monster yang dia beli. Dan sekarang sisa saldo yang ada di rekeningnya adalah 20.000 yuan saja. Pelayan itu langsung memberikan Lindsay batu kontrak untuk monster kepiting batu. Setelah Lindsay menerima batu itu, muncul cahaya yang sangat terang dari tubuh kepiting batu kecil. Lindsay terlihat tampak tenang melihat proses kontrak antara dia dan kepiting batu kecil. Sistem kontrak pet bis kedua selesai, mendapatkan poin achievement 300. Setelah menyelesaikan urusannya di toko monster itu, Lindsay langsung bergegas pulang ke apartemennya.
Dia langsung duduk bersila di depan kedua material evolusi yang telah dia beli. Tanpa babi bu, Lindsay langsung mensummon kepiting batu kecilnya. Sistem Stubborn Rock Monster, rank 1, stage 1, perkembangan 12%. Poin achievement yang dimiliki 800. Apakah Anda akan menggunakan poin untuk mengevolusi kepiting batu kecil ini? Tanpa babi bu, Lindsay langsung mengarahkan tangannya ke atas kepiting batu kecil. Poin achievement digunakan. Setelah itu, tubuh dari kepiting batu kecil itu mengalami lonjakan energi yang sangat dahsyat. Sistem menghabiskan 220 poin achievement. Stubborn Rock Monster naik ke rank 2, stage 2, perkembangan 100%. Akhirnya, kepiting kecil ini bisa berevolusi, meskipun tampaknya dia sangat bodoh, tetapi siapa tahu bahwa ia memiliki jalur evolusi tersembunyi sebagai monster rank king. Lindsay langsung memerintahkan kepiting batu kecil itu untuk memakan material evolusi yang telah dia siapkan. Dengan lahapnya, kepiting batu kecil itu menelan habis material evolusi essence elemen bumi tingkat menengah. Setelah itu, Lindsay juga memerintahkan kepiting batu kecil itu untuk memakan undead powder yang ada di sebelahnya. Akan tetapi, monster kepiting batu kecil itu menolak perintah dari Lindsay. Lindsay pun langsung memarahi monster kepiting batu itu. Akan tetapi, monster kepiting batu itu tidak mau kalah dengan Lindsay. Dia pun menunjukkan ekspresi marahnya dengan cara menghentak-hentakkan capit kecilnya ke arah lantai apartemennya. Melihat respon dari monster kepiting batu kecil itu, Lindsay langsung menggunakan cara kuno. Ia harus mengajarkan kepada monster kecil itu siapa alfa yang sebenarnya di tim ini. Dia pun langsung menjulurkan tangannya ke depan dan akan memanggil Ice Crystal Spirit. Melihat Lindsay akan mensummon monster yang lainnya, kepiting kecil itu langsung memasang ekspresi waspada dan penuh tanya. Muncullah sosok es kristal spirit di hadapan kepiting batu kecil itu dengan tatapan mengancam. Bukannya menyerah, kepiting batu kecil itu tetap memilih memberontak dan akan melawan es kristal spirit. Dia yang merasa lebih kuat dari es kristal spirit langsung melakukan serangannya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menerjang ke arah es kristal spirit. Bentrokan antar kekuatan pun terjadi. Sayangnya, kepiting batu kecil itu langsung dikalahkan oleh es kristal spirit, seperti seorang kakak yang memberikan pelajaran kepada adiknya. Tampak kepiting batu kecil itu memiliki benjolan kecil di atas kepalanya, setelah dipukul oleh es kristal spirit dengan menggunakan balok es. Kepiting batu kecil itu pun sontak menangis layaknya anak kecil yang akan mengadu kepada orang tuanya. Lindsay langsung menepuk jidatnya melihat kelakuan dari monster kepiting batu kecil itu. Es Crystal Spirit langsung memerintahkan kepiting batu kecil itu untuk menghabiskan material evolusi undead powder. Dasar bocah nakal, tak usah jadi monster yang picky eater, tak punya pilihan. Kepiting batu kecil itu langsung memakan habis material evolusi undead powder. Setelah memakannya, kepiting batu kecil itu tampak keracunan. Tak lama dari itu, sistem menginformasikan jika pertumbuhan meningkat menjadi 100%. Mata dari kepiting batu kecil itu langsung menyala merah. Akhirnya, material evolusi ini bekerja juga. Kenapa dia mengeluarkan cahaya hitam? Tubuh kepiting batu kecil itu pun mulai berubah, diiringi dengan kilatan petir hitam di sekitarnya. Tampak wujud baru dari kepiting batu kecil itu. Bentuknya berubah menjadi humanoid dengan kilatan cahaya hitam. Setelah proses itu selesai, muncullah sosok monster baru dengan rambut merah. Sistem Monster Rock Ghost. Atribut Rock X Ghost. Level rank 2, stage 9, perkembangan 0%. Skill Earth Spike, Stone Bullet Throw, Crushing Impact. Rute tersembunyi. Bentuk evolusi selanjutnya Earth Spirit. Persyaratan peningkatan harus 100%. Dibutuhkan essence elemen bumi tingkat tinggi. Lindsay pun memandangi monster barunya dengan sangat bangga.
Akan tetapi, Rogos tidak melupakan tindakan yang telah dilakukan oleh es kristal spirit barusan. Dia pun berusaha membalas dendam atas perlakuan es kristal spirit. Lindsay pun yang tahu monster barunya itu akan melakukan serangan kepada es kristal spirit. Dia pun mencoba untuk menghentikannya. Akan tetapi, Rogos itu langsung meluncurkan skillnya ke arah es kristal spirit. Untungnya es kristal spirit dengan sigap langsung menghindari serangan dari Rogos. Akan tetapi, di saat es kristal spirit masih melayang di udara, Rogos itu langsung menghantamnya keras-keras. Es kristal spirit pun langsung terpental ke arah tembok apartemen Lindsay. Efek benturan itu pun memunculkan asap biru yang sangat dingin. Rogos bertanya-tanya, apakah seranganku berhasil? Di saat asap biru itu mulai menghilang, tampak es kristal spirit telah mengeluarkan skill pertahanannya. Dia berhasil memblokade serangan dari monster batu itu. Lindsay pun semakin panik karena kedua monsternya bertarung semakin serius. Sistem Ice Crystal Spirit saat ini telah memenuhi syarat untuk berevolusi. Lindsay yang juga emosi dengan perilaku dari Rogos akan menunjukkan kepadanya siapa alfa di sini. Dengan sigap, Lindsay mengulurkan tangannya ke arah Ice Crystal Spirit. Ice Crystal Spirit, evolusi! Sistem mengkonsumsi material evolusi es kristal tingkat tinggi sebanyak 10. Setelah itu, tampak tubuh es kristal spirit memancarkan cahaya biru yang sangat terang. Tubuhnya mulai berubah menjadi sosok yang lebih besar lagi. Ghostrock mulai panik melihat perubahan dari es kristal spirit. Selamat berhasil mengkonsumsi material evolusi es kristal tingkat tinggi sebanyak 10 biji. Setelah cahaya itu memudar, tampak sesosok humanoid wanita berelemen es yang berdiri menatap tajam ke arah Rogos. Sistem evolusi berhasil. Nama Snow Maiden. Atribut S. Level rank 4 stage 1. Icicle ditingkatkan menjadi Ice Shower. Ice Shield ditingkatkan menjadi Ice Crystal Mirror. Arctic Domain ditingkatkan menjadi Blizzard. Snow Maiden masih menatap dingin ke arah Rogos. Astaga, sungguh gila. Skill juga telah ditingkatkan ternyata. Tampak Rogos menghindari sesuatu. Ternyata, tanpa ia duga, Snow Maiden diam-diam telah melancarkan skillnya. Lindsay pun langsung memerintahkan Snow Maiden untuk menggunakan skill Ice Shower-nya. Snow Maiden langsung menjalankan perintah Lindsay. Muncul duri-duri es tajam di atas kepala Rogos. Dia pun langsung gemetar ketakutan. Rogos tahu jika kekuatannya jauh berbeda dengan Snow Maiden. Dia pun langsung sujud di hadapan Snow Maiden dan memohon ampun. Bagus, akhirnya kamu tahu siapa alfa yang sebenarnya. Karena aku telah menandatangani kontrak denganmu dan menjadi mastermu. Jadi, kamu harus mematuhiku sepenuhnya. Akan tetapi, jika kau tidak bisa mengubah sifatmu yang sulit diatur itu, aku tidak akan keberatan untuk membunuhmu. Mendengar kata-kata dari Lindsay, Rogos bergidik ketakutan, sampai-sampai dia mengucurkan keringat sejagung-jagung. Rogos pun langsung berdiri dan membungkukkan badannya berkali-kali ke arah Lindsay. Itu menandakan bahwa dia sudah paham dengan aturan mainnya. Dia juga berjanji tidak akan pernah lagi membangkang perintah dari Lindsay. Setelah itu, Snow Maiden langsung menonaktifkan skillnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah pintu apartemen Lindsay. Lindsay pun langsung bergegas berjalan ke arah pintu apartemennya dan membuka pintu itu untuk melihat siapa tamu yang datang berkunjung. Ternyata yang datang adalah tetangganya. Pria gempal itu menegur Lindsay karena Lindsay sangat berisik di malam hari. Lindsay langsung meminta maaf. Dia beralasan jika suara itu berasal dari latihannya. Kau ini bukan pertama kali atau kedua kalinya
Dan ada juga ganti rugi atas kerusakan mental yang aku terima. Setidaknya 30 won yang harus kau bayarkan. Lindsay yang mendengar biaya ganti ruginya langsung menganga lebar. Hah? 30 won? Benar sekali, kau harus memberikan kepadaku dalam waktu 3 hari. Jika tidak... Sebelum pria besar itu menyelesaikan kata-katanya, datanglah monster peliharaan Lindsay. Monster itu langsung mengangkat tangannya dan akan memberikan salam olahraga kepada pria besar itu. Tinju maut itu pun meluncur mulus ke arah leher tetangga Lindsay. Sebelum serangan itu menghancurkan lehernya, Lindsay memerintahkan Rogos untuk berhenti. Untungnya Lindsay berhasil menghentikan serangan itu tepat pada waktunya. Pria besar itu pun berkeringat sejagung-jagung mengetahui lehernya hampir saja hancur. Lindsay pun langsung meminta maaf kepada pria besar itu atas tindakan dari monster peliharaannya. Dengan tatapan tajam, monster itu bertanya, apakah aku melihat kompensasi? Dengan posisi seluruh badan yang bergetar hebat, pria besar itu meminta Lindsay untuk melupakan permasalahan barusan. Oh, begitu ya. Baguslah jika urusan ini sudah selesai. Beberapa saat setelah kejadian itu, Lindsay dan kedua monster peliharaannya tertidur lelap meskipun kondisi apartemen Lindsay menjadi sangat berantakan akibat pertarungan dari kedua monsternya tadi. Scene pun berpindah di keesokan harinya, di hari yang sangat cerah di pusat kota. Snow Maiden membangunkan Lindsay dan menunjukkan smartphone-nya kepada Lindsay. Lindsay pun terkejut melihat telepon dari Ah Ning. Di seberang telepon, Ah Ning meminta Lindsay untuk segera datang ke sekolah karena hari ini adalah hari ujian masuk akademik Pisteming di kota Jiangning. Apakah kamu melupakan itu, kakak? Lindsay yang baru bangun dari tidurnya belum sempat mengumpulkan seluruh kesadarannya. Dia belum bisa memahami omongan dari Ah Ning. Ah Ning pun langsung membentak Lindsay dan menyuruhnya untuk segera datang ke sekolah. Scene pun berpindah di halaman sekolah. Banyak siswa yang berdiri menunggu kedatangan Lindsay. Beberapa saat kemudian, Lindsay sudah hadir di halaman sekolah. Ah Ning yang melihat kakaknya sudah datang, dia pun langsung menyapanya. Para siswa yang lainnya menggerutu kesal karena Lindsay datang terlambat di hari yang sangat penting. Saat dia berjalan santai menuju ke arah Ah Ning, dari arah samping, Lindsay mendapatkan salam olahraga dari gurunya. Lindsay pun menjelaskan jika keterlambatannya dikarenakan dia kelelahan setelah berlatih. Guru itu menanyakan apakah Lindsay sudah belajar spirit teknik dengan benar. Lindsay pun langsung menganggukkan kepalanya berkali-kali, menandakan jika dia sudah belajar banyak tentang spirit teknik. Para siswa pun langsung berkumpul di sekitar bis sekolah yang akan membawa mereka ke kota tujuan. Guru berbaju merah itu memberikan semangat kepada murid-muridnya dan mendoakan kesuksesan untuk para muridnya. Setelah mendengar pidato singkat dari guru itu, para murid pun langsung bersemangat kembali. Lindsay juga sangat bersemangat untuk mengikuti ujian kali ini. Singkat cerita, bis yang membawa rombongan Lindsay dan teman-temannya itu pun berangkat. Di dalam bis, Lindsay duduk bersama dengan Ah Ning. Mereka pun berbincang ringan selama perjalanan. Ah Ning juga memamerkan jika Flambird-nya juga berhasil berevolusi. Benarkah? Itu sangat hebat. Kalau begitu, ujian kali ini pasti tidak akan ada masalah. Setelah beberapa saat perjalanan, rombongan Lindsay pun telah sampai di sekitar ibu kota Jiangning. Ah Ning yang excited langsung berdiri dan menengok ke arah jendela bis. Ah Ning yang kebingungan melihat ekspresi dari Lindsay. Dia menanyakan apakah ada sesuatu yang terjadi. Dia pun menyadari jika telah terjadi insiden kecil yang membuat muka Lindsay menjadi merah. Insiden itu juga membuat Ah Ning menjadi malu. Kedua teman wanita dari Ah Ning ketawa kecil melihat insiden itu juga. Tak beberapa lama, bus pun telah sampai di akademik Jiangning. Para siswa pun langsung turun dari bis dan berjalan ke arah halaman akademi.
Mereka semua terpukau melihat megah dan luasnya Akademi Jiangning. Saat rombongan Linzi memasuki halaman akademik, tampak seseorang dengan setelan jas putih duduk di atas patung naga. Dari arah belakang rombongan terdengar suara, "Tolong beri jalan!" Mendengar suara itu, Linzi langsung memalingkan wajahnya ke arah sumber suara. Ternyata suara itu bersumber dari rombongan siswa SMA dari Qingping. Pimpinan dari rombongan itu adalah Li Pengyun. Rombongan lain pun menyusul rombongan sebelumnya. Rombongan itu adalah rombongan dari SMA Changxia dan dipimpin oleh Tan Yong dan Xin Yi. Tak mau kalah, Ah Ning pun memimpin rombongannya untuk melapor. Sebelum Ah Ning memimpin kelompoknya, dia memandang ke arah Linzi, dan Linzi memberi respon jempol ke atas kepada Ah Ning. Setelah melihat respon dari Linzi, dia pun langsung memimpin rombongannya untuk melapor. Akan tetapi, siswa dari sekolah lain menghina rombongan Ah Ning sebagai sekumpulan orang-orang kampung. Tampak dalam peta, kota tempat Ah Ning berasal memang lebih terpencil daripada kedua rombongan SMA yang lainnya. Orang yang tadi duduk di atas kepala patung naga langsung meloncat dan berputar 720 derajat di udara dan mendarat mulus di hadapan para siswa. Orang itu pun langsung menyapa para siswa yang ada di hadapannya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Qin He, guru yang bertanggung jawab untuk pendaftaran kali ini. Ia langsung menyambut ramah para siswa yang lulus dari tes sebelumnya. Sesaat kemudian, ekspresi guru itu berubah drastis. Dia memperingatkan kepada para siswa bahwa ujian kali ini sangat berbeda dengan ujian yang sebelumnya mereka lakukan. Tingkat eliminasi pada ujian ini mencapai 80%. Itu berarti hanya ada 10 orang yang akan lolos. Kedua teman Ah Ning itu berbisik kecil, apakah peserta biasa seperti mereka bisa lulus ya? Pria berambut pelontos itu meminta temannya yang bernama Xin Yi untuk mengamati para peserta di sekitarnya dan memintanya untuk memprediksi kira-kira siapa saja yang akan masuk 10 besar selain mereka berdua. Xin Yi pun langsung mengamati orang-orang di sekitarnya. Orang ini sangat kuat. Mungkin dia adalah salah satu kandidat 10 besar. Xin Yi pun langsung melihat ke arah kerumunan yang lainnya. Dia langsung melihat ke arah Linzi. Orang ini tampaknya sedikit aneh. Sambil memainkan permen karetnya, dia terus memandang Linzi. Xin Yi, gimana pendapatmu? Bukan apa-apa. Aku selalu merasa bahwa kekuatan pria itu tampaknya tak terduga. Tan Yong juga melihat ke arah Linzi. Mungkin dia hanya orang desa biasa, jadi tidak perlu ada yang kukhawatirkan. Dari para peserta dari kota Pinghai. Guru itu meminta para siswa untuk segera kembali ke hotelnya masing-masing dan beristirahat yang cukup. Selama masa ujian, kantin akademi akan menyediakan makanan secara gratis untuk para peserta. Setelah ini, para siswa dibebaskan untuk melakukan aktivitas apapun. Teman Ah Ning yang berambut pink ini sudah sangat kelaparan. Dia sudah tak sabar lagi ingin menyantap menu makanan yang ada di kantin akademi ini. Xin pun berpindah di dalam kantin akademi. Tampak Linzi dan Ah Ning sedang berjalan mencari tempat duduk yang nyaman untuk mereka berdua. Ah Ning dan Linzi pun duduk di salah satu bangku. Di belakang mereka tampak dua orang pemuda yang sedang membicarakan Ah Ning. Salah satu pemuda itu pun langsung menoleh ke arah Ah Ning dan Linzi. Dengan senang hati, Ah Ning memberikan paha ayamnya kepada Linzi. Dengan sungkan, Linzi pun berkata, "Aku kenyang, aku kenyang, aku kenyang." Kedua teman wanita dari Ah Ning pun datang dan bergabung di bangku yang sama dengan mereka. Mereka berdua menggoda Ah Ning. Kenapa dia tidak memberikan paha itu kepada dirinya saja? Mendengar hal itu, wajahnya pun langsung memerah. Salah satu pria di belakang mereka berkata pada temannya, jika ada dua wanita cantik yang duduk bersama dengan pria itu. Pria tampan itu tak terima jika pria yang ada di belakangnya mampu menggait 3 bidadari cantik.
Sambil makan dan berbincang dengan santai, datang seseorang siswa dari sekolah lain ingin bergabung dengan Ahning dan kawan-kawan. Mengetahui hal itu, Ahning pun menunjukkan ekspresi tidak sukanya. Akan tetapi, Lindsay mengizinkan pria itu untuk duduk di sebelahnya. Dengan canggung, pria itu pun langsung memperkenalkan dirinya. Dia dari SMA Kingping, namanya Zhou Xiong. Lindsay pun langsung to the point, menanyakan ada perihal apa dia duduk di sini. Siswa itu mengatakan, dia ingin bertemu dengan seorang jenius dari kota Pinghai yang sudah menyelesaikan ujian tingkat kesulitan super. Sambil meneguk minumannya, Lindsay mendengarkan omongan dari siswa itu. Kedua teman Ahning menanyakan maksud dan tujuan siswa itu mengorek informasi dari mereka. Siswa itu langsung gugup mendengar pertanyaan dari kedua wanita di depannya. Dia menjelaskan jika dia sedikit mempunyai keahlian dalam mengumpulkan informasi. Dengan judesnya, Ahning meminta siswa itu segera pergi setelah urusannya selesai. Pria itu pun langsung memberikan sedikit informasi yang dia tahu tentang peserta jenius lainnya. Dia menunjuk ke arah siswa yang dikerumunin cewek-cewek cantik. Dia adalah ketua kelas dari SMA Kingping, namanya Lee Peng Yun. Dia seorang siswa jenius yang terkenal di daerah ini. Dia juga siswa yang berhasil melalui ujian tingkat tinggi. Dia memiliki monster bertipe tanaman dengan tingkat kekuatan mencapai rank 3. Kedua teman wanita Ahning itu pun terkejut mendengar ada siswa SMA yang memiliki monster dengan tingkat rank 3. Siswa itu juga menginformasikan jika orang itu memiliki keluarga yang sangat berpengaruh di kotanya dan mereka mampu menyediakan material evolusi tingkat tinggi. Rank 3 ya. Dia juga mempunyai keluarga yang sangat kaya raya. Itu adalah kombinasi yang sangat bagus antara anak yang jenius dan keluarga yang kaya raya. Sedangkan monsterku saat ini berada di rank 2 stage 7. Kemungkinan memang ada jarak yang sangat jauh di antara mereka. Siswa itu menunjuk ke arah yang lainnya. Gadis kuncir 2 yang di sana itu adalah siswa dari SMA Changxia. Namanya adalah Gua Xinyi. Katanya, dia gadis yang suka membuat keributan, tapi dia baru mengontrak monster pertamanya sebulan yang lalu. Dan dia lulus penilaian tingkat tinggi juga. Monsternya berbeda di rank 2 stage 8. Lindsay langsung melirik ke arah sini sambil mengunyah makanannya dan mendengar informasi dari siswa gempal itu. Lindsay terus memperhatikan Xinyi. Xinyi yang merasa diperhatikan oleh seseorang, dia pun langsung menolehkan pandangannya ke arah orang tersebut. Ya, orang itu adalah Lindsay. Dia langsung memberikan respon kepada Lindsay dengan cara mengedipkan salah satu matanya dan memberikan isyarat 2 jari. Lindsay yang tahu jika Xinyi merespon pandangannya, dia pun langsung memalingkan wajahnya kembali ke arah meja makanan. Siswa itu kembali menunjuk ke arah yang lainnya. Dia menjelaskan jika di kota Changxia masih ada satu ahli hebat lainnya, yaitu Tan Yong. Monster milik orang itu memiliki 2 elemen. Mendengar monster dengan 2 elemen, kedua teman Ahning itu makin terkejut lagi. Ahning menjelaskan kepada 2 temannya jika guru mereka pernah mengatakan jika ada satu kasus yang bisa membuat seekor monster memiliki 2 elemen. Lindsay langsung mengingat monsternya yang baru saja dia evolusikan. Monster itu memiliki elemen bumi dan juga elemen ghost. Siswa itu pun telah selesai menjelaskan informasi yang dia dapat. Dia berharap dia dapat informasi juga soal siswa yang berhasil melewati ujian tingkat super itu. Dengan polosnya, teman Ahning yang berambut pink itu akan memberikan informasi orang tersebut. Sebelum gadis itu membocorkan informasinya, Lindsay memotong omongannya. Maaf bro, orang itu hari ini tidak hadir. Dengan rasa kecewa, siswa gempal itu pun langsung pergi dari meja Lindsay dan kawan-kawan. Selagi siswa itu berjalan pergi menjauh dari kelompok Lindsay, dia pun berpikir jika orang yang dia cari adalah salah satu dari mereka berempat. Siswa itu berjalan kembali ke tempat teman-temannya berada. Kedua teman dari siswa gempal itu pun langsung memandang ke arah Lindsay dan teman-temannya. Wanita berambut pink itu menanyakan kepada Lindsay, kenapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya.
Dengan santainya, Lindsay menjelaskan jika dia tidak ingin tampak mencolok di antara yang lainnya. Ah Ning pun semakin bangga dengan kakaknya. Ternyata kakakku memang orang yang bijaksana. Lindsay dan teman-temannya telah menyelesaikan urusan makan malam mereka. Mereka pun bergegas kembali ke asrama masing-masing. Dalam perjalanan, Ah Ning meminta kedua temannya untuk datang ke kamarnya malam ini untuk berlatih bersama-sama. Ah Ning juga mengajak Lindsay untuk berlatih bersama. Ya elah, ternyata MC kita pikirannya rada-rada ya. Dia memikirkan hal yang di luar prediksi pokoknya. Di tengah perjalanannya itu, tampak seorang siswa rambut silver melakukan hal yang senonoh kepada Ah Ning. Mereka mengajukan diri jika mereka saja yang akan berlatih bersama Ah Ning dan temannya. Dia juga memasang ekspresi mengejek kepada Ah Ning dan teman-temannya. Ah Ning yang tidak terima, dia langsung meluncurkan salam olahraganya ke arah pria berambut silver itu. Akan tetapi pria itu mampu menahan salam olahraga dari Ah Ning. Kedua teman dari siswa itu pun tertawa terbahak-bahak ikut menghina kelakuan dari Ah Ning. Mereka menganggap Ah Ning hanyalah siswa lemah. Di belakang Ah Ning tampak siluet seseorang pria bermata merah. Pria itu adalah Lindsay. Lindsay memerintahkan siswa itu untuk segera melepaskan tangannya. Sontak Ah Ning menolehkan pandangannya ke arah Lindsay, dan pria berambut silver itu juga melepaskan tangannya. Ternyata siswa berambut silver itu memanglah sok keras. Dia memuji kecantikan siswi dari SMA Ah Ning dan juga menghina siswa dari sekolah itu. Sesaat pria itu menyelesaikan omongannya, salam olahraga Lindsay langsung mengarah ke mukanya. Siswa itu pun terkena salam olahraga yang sangat keras, sampai-sampai mengeluarkan banyak darah dari hidung dan bibirnya. Pukulan dari Lindsay memanglah sangat kuat, sehingga pria itu terpental cukup jauh ke arah belakang. Melihat siswa berambut silver diserang oleh Lindsay, kedua temannya tidak terima dan mencoba untuk membalasnya. Lindsay langsung memasang ekspresi mengintimidasinya. Kalian jangan coba-coba tidak sopan terhadap saudariku. Mereka pun langsung bergidik ngeri. Mereka baru menyadari mereka berurusan dengan orang yang salah. Aku tak akan pernah memaafkan kalian semua. Siswa berambut silver tak terima dirinya dipukul oleh Lindsay. Dia pun langsung berdiri dan akan memanggil monsternya. Sesaat sebelum monster itu terpanggil, seseorang telah menghentikannya. Orang itu adalah Lee Peng-yun. Dia memperingatkan teman kelasnya itu agar tidak membuat masalah di akademi ini. Lee Peng-yun meminta Lindsay untuk memaafkan temannya. Dia rasa pukulan Lindsay tadi sudah cukup untuk membalas perilaku dari temannya itu. Dengan tegas, Lindsay menolak hal itu dan menganggap jika masalah ini belum selesai, di lain waktu dia akan membuat perhitungan dengan siswa berambut silver itu. Mendengar jawaban dari Lindsay, Lee Peng-yun mencoba untuk menggertaknya. Jika memang kamu merasa tidak puas, silahkanlah lampiaskan seluruh emosimu kepadaku. Mereka pun akhirnya saling berhadapan dan saling mengeluarkan aura intimidasinya masing-masing. Untuk meredakan situasi, Ah Ning langsung menarik tangan Lindsay dan mengajaknya segera pergi dari sana. Lindsay mencoba untuk menahan emosinya. Sesaat sebelum dia pergi dari tempatnya berdiri, dia berharap akan berjumpa lagi dengan Lee Peng-yun di dalam ujian. Lee Peng-yun yang masih berdiri di tempatnya terus memandangi Lindsay dan teman-temannya. Di dalam hatinya, dia sangat menantikan pertarungan dengan Lindsay di dalam ujian Akademi Beastmaster ini. Scene pun berpindah di sebuah asrama. Tampak di salah satu kamar mandi asrama mengeluarkan uap air yang begitu tebal. Ternyata kamar mandi itu adalah kamar mandi asrama milik Ah Ning. Setelah berlatih cukup keras, mereka bertiga langsung membersihkan dirinya. Kedua teman Ah Ning itu pun mulai menggoda Ah Ning lagi. Scene pun berpindah di keesokan harinya. Di dalam sebuah aula akademi, tampak guru Kim Hee berdiri di sebelah totem merah, dan di depannya berdiri para peserta ujian sesuai dengan asal sekolah masing-masing.
Guru itu menginformasikan jika setelah dia teliti, ternyata kemampuan gelombang peserta pada ujian hari ini adalah gelombang peserta terburuk. Dia mencoba untuk menjatuhkan mental para peserta. Mendengar hal itu, para peserta ujian mulai saling menyalahkan satu sama lain antar sekolah. Perselisihan kecil itu pun mulai memanas di saat salah satu teman dari Ahning yang berambut pink tak terima sekolahnya diejek-ejek oleh siswa yang kemarin dipukul oleh Lindsay. Guru itu melanjutkan penjelasannya jika ujian kali ini tetap berlangsung di dalam ilusi dari totem merah itu tanpa adanya pilihan tingkat kesulitan seperti ujian sebelumnya. Ujian kali ini disebut ujian Secret Forest. Totem merah itu langsung memunculkan beberapa gambar monster yang ada di dalam Secret Forest. Ada monster dengan level rendah di antara rank 1 sampai rank 1 stage 9. Ada juga monster dengan level tingkat tinggi yang berada di rank 3 ke atas. Guru itu melanjutkan penjelasannya. Setelah kesadaran mereka masuk ke dalam totem, di pergelangan tangan mereka akan muncul poin saat mengalahkan monster. Poin itu akan terus bertambah jika para siswa berhasil mengalahkan para monster. Setiap monster memiliki poin yang berbeda-beda. Monster dengan rank 1 akan mendapatkan 10 poin. Monster dengan rank 2 akan mendapatkan 20 poin. Dan juga ada monster dengan rank tingkat tinggi akan memberikan 30 poin jika mampu mengalahkannya. Guru itu pun melanjutkan penjelasannya. Terkadang di dalam totem mereka bisa menjadi seorang pemburu ataupun menjadi seorang yang diburu oleh monster. Jika monster atau pengendalinya mati, akan dianggap gugur dalam ujian. Selain itu, di tengah hutan akan ada batu monumen yang akan menunjukkan skor dari 10 kandidat teratas. Para peserta pun terkejut mendengar bahwa ada monster rank tingkat 3 berkeliaran di dalam Secret Forest. Guru itu juga menginformasikan jika waktu kompetisinya adalah 4 jam. Setelah waktu yang ditentukan habis, maka mereka semua akan dikirim kembali ke dalam tubuh aslinya, dan 10 orang teratas akan diterima di Akademi Jiangning ini. Li Pengyun bertanya kepada guru tersebut, apakah di dalam ujian ini siswa hanya diperbolehkan untuk memburu monster saja? Ketika guru itu menunjukkan ekspresi yang sangat menakutkan, guru itu memuji pertanyaan dari Li Pengyun. Guru itu pun menjawab, jika para peserta diperbolehkan saling menyerang satu sama lain, dan peserta yang gugur akan kehilangan seluruh poinnya, dan peserta yang menang akan mendapatkan seluruh poin dari lawannya. Para peserta di aula itu pun langsung sedikit chaos. Tan Yong merasa senang mendengar informasi itu. Dia berencana akan menyerang siapapun yang mengganggunya, baik itu monster maupun peserta. Sedangkan Xin Yi sambil memainkan permen karetnya, dia terus memandang ke arah Lindsay. Guru itu langsung menenangkan para peserta dan memberikan mereka kesempatan untuk mundur jika merasa tidak mampu bersaing dalam ujian ini. Dan dalam ujian ini, siswa yang mendapatkan peringkat pertama akan mendapatkan banyak hak istimewa dari akademi. Ahning berpikir keras ingin melindungi Lindsay dan berusaha membuat Lindsay masuk ke dalam 10 besar. Dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Lindsay. Lindsay pun memanggil Ahning dan memintanya saat di dalam totem nanti, dia harus menggunakan monsternya untuk mencari posisi Lindsay. Sepertinya Ahning salah paham dengan perkataan Lindsay. Kemungkinan dia berpikir jika Lindsay membutuhkan bantuannya dan perlindungannya. Akan tetapi, maksud dari Lindsay yang sebenarnya adalah ingin melindungi Ahning dari serangan para siswa. Guru itu langsung meminta para siswa untuk duduk di posisinya masing-masing. Setelah para siswa itu memfokuskan energinya kepada totem, kesadaran mereka pun langsung tersedot dan berpindah ke dalam Secret Forest. Di dalam Secret Forest, hutannya terasa sangat nyata dan sangat indah. Kesadaran dari Lindsay sudah berhasil memasuki Secret Forest. Dia pun langsung mengecek wilayah sekitarnya. Sesuai dari instruksi guru pengawas, di tengah hutan itu terdapat monumen batu merah yang menunjukkan hasil poin dari 10 siswa teratas.
Lindsay langsung mengecek pergelangan tangannya. Di sana tertera jika poin Lindsay adalah 0 dan waktu yang tersisa untuk ujian ini adalah 3 jam 59 menit. Ternyata informasi di pergelangan tangan para peserta hanya menunjukkan poin mereka saja, tidak menunjukkan apakah mereka masuk dalam 10 besar atau tidak. Itu artinya, jika para peserta ingin mengetahui mereka masuk dalam 10 besar atau tidak, mereka harus mendatangi monumen merah di pusat hutan ini. 10 orang dengan poin terbanyak selain namanya muncul dalam batu monumen mereka juga akan diketahui lokasinya. Itu artinya 10 orang teratas akan menjadi target para peserta lainnya. Kurasa tujuan sebenarnya dari ujian kali ini adalah untuk membuat para peserta saling bertarung. Selama aku cukup kuat, maka semua peraturan di sini bisa diabaikan. Lindsay tidak menganggap hal ini sebagai ujian, dia hanya ingin bersenang-senang saja. Saat berjalan santai, muncul serangan mendadak dari seekor monster. Untungnya, saat Lindsay memasuki Secret Forest, dia sudah mengaktifkan Soul Guardian-nya. Monster level rendah itu tidak mampu menghancurkan Soul Guardian Lindsay. Sistem Twin Head Forest Python, monster tipe Abyss, rank 1, stage 9. Lindsay memandang ke arah salah satu kepala ular itu. Ular itu pun menangis karena giginya patah saat berusaha menyerang Lindsay. Lindsay pun langsung mensummon salah satu monsternya, yaitu Rock Ghost. Untuk sementara, Lindsay berencana menyembunyikan kekuatan aslinya, sekaligus dia ingin menguji seberapa kuat Rock Ghost yang baru berevolusi ini. Monster atribut ganda ini memang layak untuk dikembangkan. Python yang melihat monster Lindsay langsung ngacir ketakutan. Rock Ghost akan menyerang Python itu, akan tetapi Lindsay memintanya untuk melepaskan ular itu karena ular itu hanya bernilai 10 poin saja dan kekuatan Python itu tidak jauh berbeda dengan monster tingkat menengah dengan 20 poin. Jadi, lebih baik membunuh monster tingkat menengah daripada membunuh Python itu. Rock Ghost sangat bersemangat dalam mencari musuh yang lebih kuat. Lindsay kembali mengkhawatirkan kondisi dari Ahning. Sedangkan di sisi Secret Forest yang lainnya, tampak seekor lipan raksasa terbakar oleh sesuatu. Ternyata yang mengalahkan lipan itu adalah Ahning dan Flamebird-nya. Ahning pun melihat poin di tangannya setelah mengalahkan beberapa monster. Sekarang poin yang dia dapatkan adalah 30 poin. Dia langsung memerintahkan monsternya untuk berpatroli mencari posisi dari Lindsay. Flamebird itu langsung terbang tinggi di atas hutan Secret Forest. Dia juga tampak mengkhawatirkan kondisi dari Lindsay. Beberapa saat kemudian, Flamebird itu masih tetap berkeliling di sekitar Ahning. Ternyata Ahning mampu menggunakan skill berbagi pandangan dengan monster burungnya. Dia juga mampu melihat beberapa peserta yang berada di sekitarnya sedang bertarung melawan monster liar di hutan itu. Adapun beberapa dari mereka yang bertemu dengan monster yang lebih kuat dan memilih untuk kabur. Ahning juga melihat ada beberapa monster yang sedang berkerumun dengan satu jenisnya. Flamebird itu pun kembali ke posisi Ahning berada. Dia pun tidak menemukan posisi dari Lindsay. Ada kemungkinan Lindsay berada jauh di luar jangkauan dari Ahning. Ahning mencoba untuk berjalan ke salah satu arah dan berharap dia segera menemukan Lindsay dan membantunya untuk mengalahkan para monster. Akan tetapi, di saat yang bersamaan muncul serangan mendadak dari monster burung unta berbulu kuning dari arah belakangnya. Untungnya, dengan kemampuan Ahning saat ini, dia mampu menyadari serangan dari monster itu dan berhasil menghindarinya. Tahu serangannya berhasil dihindari, monster itu mencoba mengerem mendadak. Ahning mengingat dalam buku panduan yang diberikan oleh Akademi, monster ini kira-kira berada di rank 2 stage 5. Seharusnya bukan tandingan dari monster miliknya, yang berada di rank 2 stage 7. Flamebird itu langsung membalas serangan dari burung unta. Dia melesat dengan kecepatan penuh dan akan menabraknya.
Burung unta itu terkena serangan telak, akan tetapi serangan dari monster ahning belum mampu untuk menumbangkan monster liar itu. Dari arah yang lainnya, muncul serangan mendadak yang mengenai monster burung unta itu. Ahning pun terkejut melihat serangan mendadak dari seseorang yang berani mencuri poin darinya. Serangan itu berasal dari sebuah bumerang yang dilempar ke arah burung unta. Ternyata orang yang mencuri poin dari Ahning adalah pria berambut silver yang pernah membuat gara-gara dengannya. Monster yang dimiliki pria itu adalah humanoid dari kera purba. Aowo Duo The Savage, tipe monster humanoid, rank 2, stage 4. Sepertinya siswa itu emang sengaja mengincar Ahning. Ahning pun memprotesnya karena dia sudah mencuri poin dari orang lain. Akan tetapi siswa itu mengatakan jika tidak ada aturan yang melarang untuk mencuri poin dari siswa lain. Dia juga berencana untuk merampok Ahning dan memerintahkan monster humanoid itu untuk menghajar monster burung milik Ahning. Dengan sigap, monster humanoid itu langsung meloncat tinggi dan melemparkan bumerangnya. Ahning yang panik meminta monsternya untuk segera menghindar. Flamebird itu berhasil menghindari serangan dari monster humanoid. Akan tetapi, senjata bumerang itu langsung berputar balik ke arah Ahning. Ahning pun mencoba untuk menghindari bumerang itu. Untungnya, dia berhasil menghindarinya dengan tepat waktu. Akan tetapi, Ahning tidak menyadari jika pria berambut silver itu sudah berada di belakangnya dan menangkapnya. Dia menjelaskan keuntungan dari monster humanoid, yaitu monster itu memiliki instingnya sendiri. Monster humanoid itu dengan sigap menangkap monster Flamebird milik Ahning. Siswa itu berusaha melenyapkan Ahning dan membuatnya gagal dalam ujian kali ini. Shin pun berpindah kepada Lindsay. Sekarang dia mendapatkan 40 poin dari mengalahkan beberapa monster. Tampak Rock Ghost mencoba menyadarkan monster yang telah ia kalahkan. Tampaknya dia belum puas bermain-main dengan monster babi itu. Setelah melihat poin yang dia peroleh, Lindsay melirik ke arah Rock Ghost miliknya. Di sisi hutan yang lainnya, tampak siswa gempal dengan pet beast-nya sedang menangkap monster liar. Sistem Giant Cloud Monkey Monster tipe Beast rank 2 stage 4. Sedangkan monster yang menangkapnya adalah Big Mouth Monster tipe monster Aberrance rank 2 stage 7. Tampak Lindsay mendekati siswa gempal yang mendekatinya saat di kantin. Big Mouth itu memakan beast liar yang ditangkapnya. Siswa itu tersenyum lebar sambil melihat poin yang telah ia dapatkan. Dari belakang siswa itu, seseorang memanggilnya. Sontak, siswa itu langsung menoleh ke arah sumber suara. Dia mengenali siswa yang menyapanya itu. Bukankah kau yang pernah aku temui di kantin itu kan? Iya, ini aku saudara Zhou. Mungkin orang ini masih belum mengetahui identitasku yang sebenarnya. Jadi, aku akan memanfaatkan untuk sementara waktu. Zhou memuji monster milik Lindsay. Monster itu tampak sangat keren. Apakah itu monster rare? Mengapa aku belum pernah melihat sebelumnya? Tampaknya, orang ini memang bukan Lindsay. Menurut informasi, Lindsay memiliki monster tipe es, bukan tipe batu. Seperti biasa, Lindsay pun merendah di hadapan orang lain. Dia mengaku monsternya hanya level D biasa, yang baru ditingkatkan ke rank 2. Siswa itu pun langsung memamerkan monsternya yang berbentuk aneh itu. Monsternya adalah monster tipe yang sangat langka, dan telah ditingkatkan ke rank 2 stage 7. Tampaknya mereka berdua akan bekerja sama untuk mengumpulkan poin. Akan tetapi, masing-masing dari mereka hanya berpura-pura untuk mendukung satu sama lainnya. Lindsay pun tampak senang mendengar kerjasama itu. Namun, di dalam hatinya, dia hanya ingin memanfaatkan siswa tersebut dan monsternya. Siswa itu menganggap Lindsay sebagai siswa yang bodoh, dan dia berencana akan membunuh Lindsay di saat sudah tidak membutuhkannya lagi. Yang siswa itu tidak ketahui adalah Lindsay juga memanfaatkan dirinya.
Shin pun berpindah kembali ke lokasi Ah Ning berada. Tanpa sungkan, Ah Ning menunjukkan perbedaan kekuatan di antara dia dan siswa rambut silver itu. Ah Ning langsung membantingnya ke tanah. Siswa itu langsung tersungkur menahan rasa sakit akibat bantingan dari Ah Ning. Dia baru menyadari bahwa selama ini Ah Ning adalah siswa yang sangat kuat. Ah Ning pun menunjukkan aura mengintimidasinya. Dia memandang rendah siswa itu. Dia pun memerintahkan Flamebird-nya untuk mengeluarkan skill yang sesungguhnya. Flamebird milik Ah Ning langsung berubah warna menjadi merah keunguan dan berhasil membakar tangan dari monster humanoid itu. Monster Flamebird itu langsung melepaskan diri dan terbang tinggi, siap untuk melakukan serangan berikutnya.